Halo semuanya, saya akan melanjutkan sharing buku Tinggal di Dalam Relung Hatinya by Overcomer. Dan teman-teman semua sudah bisa membeli buku ini di Exo Store, by online ataupun offline. Nah teman-teman, hari ini saya akan share dari salah satu analogi yang ada di dalam buku ini, yaitu adalah tentang sebuah luka. Tuhan sangat concern akan yang namanya luka di dalam hidup setiap kita. Di dalam buku ini Tuhan menyampaikan, di dalam analogi ini khususnya Tuhan menyampaikan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kalau kita ini masih menyimpan luka masa lalu kita, itu akan memberatkan perjalanan atau pertandingan iman kita di dalam long journey-nya kita. Jadi itu ketika ada luka yang kita nggak beresin, itu akan membuat setiap kita itu akan kesulitan berjalan di dalam kehendak atau ketetapannya Tuhan. Bahkan di analogi ini Tuhan sampaikan atau Tuhan katakan bahwa luka yang kalau kita nggak beresin itu bisa membuat diri kita itu hancur, karena kita akan menjadi putus asa akan diri kita. Nah, saya akan bacakan penglihatan ini atau analogi ini didapat tahun lalu di 12 November pada saat pesta ketetapan yang indah dan kesatuan yang harum dan berbuah. Pada doa ini mendapatkan penglihatan di mana Tuhan Yesus sedang merangkul gembala saya, Pastor Berry. Dan Tuhan berkata, kekasihku, masa-masa revival itu sebentar lagi akan terjadi di tengah-tengahmu. Biarlah di sisa 1,5 bulan ini aku melatih iman anak-anakmu. Dan biarlah selama 1,5 bulan ini waktu yang cukup untuk aku membersihkan bekas luka anak-anak di bawahmu. Sebab di masa revival setiap orang yang masih membawa bekas luka akan memberatkan perjalanannya. Bahkan akan menghancurkan diri mereka sendiri, karena mereka akan menjadi putus asa terhadap dirinya. Lalu Tuhan Yesus melihat ke arah Overcomer dan berkata, hamba-hambaku, mari datang kepadaku setiap yang berbeban berat dan setiap yang memiliki luka, sebab aku mampu untuk menyembuhkanmu, hamba-hambaku. Aku adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan belas kasihannya. Seperti firman Tuhan yang berkata, Tuhan selalu berkata kepada setiap kita anak-anaknya, datanglah kepada Tuhan yang letih dan lesu, yang berbeban berat, maka kamu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan saya lanjutkan di dalam analogi ini, pendoa ini melihat sebuah simulasi di hadapan Tuhan Yesus dan Pastor Berry. Ada 3 orang yang menjadi simulasi dan memakai jubah hamba Overcomer, dan mereka berjalan ke suatu daerah. Ketiga simulasi ini, ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Mereka sama-sama berjalan bersama dengan beberapa orang. Dan jalan yang mereka tempuh itu sama jalannya. Itu adalah jalan yang dilalui berbukit-bukit, penuh dengan batu yang tajam dan terjal. Tapi setiap ketiga simulasi ini memiliki yang berbeda. Kita lanjut. Lalu orang pertama ini terluka. Lalu orang-orang sekitarnya itu berkata, kamu itu terluka, baiknya kami bantu untuk memberikan obat. Jadi setiap orang-orang yang di sekeliling orang pertama ini menawarkan sebuah pertolongan atau menawarkan obat. Tapi orang yang pertama ini menolak dan berkata, tenang, ini hanya luka kecil. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Dan akhirnya orang pertama ini melanjutkan perjalanan dengan luka yang tidak diobati. Dan lama-lama luka yang tidak diobatin itu semakin membesar. Dan karena perjalanan yang begitu terjal, batu-batu yang tajam, itu membuat dan muncul banyak luka-luka yang baru. Hal itu membuat orang pertama itu menjadi kesakitan karena luka-luka yang tidak kunjung diobati. Sehingga sampai satu titik orang pertama ini tidak lagi dapat berjalan. Dan karena luka-luka itu yang membuat orang ini tidak mampu berjalan. Dan orang pertama ini berkata, maaf, saya tidak mampu melanjutkan perjalanan bersama kalian karena saya sudah penuh dengan luka. Lalu orang yang kedua sama melewati jalan yang sama, berbukit-bukit dan batu tajam dan terjal. Ketika orang kedua ini sakit atau mengalami luka, orang-orang di sekitarnya juga memiliki respon yang sama. Kamu itu terluka, sebaiknya kami membantu mengobati. Namun orang kedua ini menolak obat yang diberikan kepada dari orang-orang di sekitarnya. Dia mengeluarkan obatnya sendiri dan orang kedua ini berkata, tidak apa-apa, saya pakai obat yang saya punya saja. Akhirnya orang kedua ini mengobati dengan obatnya sendiri. Namun setelah perjalanan, pendoa ini melihat luka itu tidak menjadi sembuh, tapi malah semakin infeksi karena perjalanan orang tersebut menjadi luka kembali dan diobati dengan obat yang sama. Hingga sampai satu titik di mana orang kedua ini menjadi lelah dan putus asa karena lukanya bengkak dan seperti infeksi. Akhirnya orang kedua ini berhenti berjalan dan berkata, maaf, saya tidak mampu melanjutkan perjalanan karena luka yang tidak sembuh dan aku menyerah.
Dan orang ketiga di dalam perjalanan yang sama, di jalan yang sama, orang ketiga ini juga mengalami luka. Dan orang-orang sekitarnya juga menawarkan hal yang sama. Kamu itu terluka, sebaiknya kami obati. Namun orang ketiga ini responnya adalah dia merobek jubah hambanya, lalu menutupi setiap lukanya dan berkata, tidak apa, hanya perlu dibungkus saja biar tidak infeksi. Akhirnya orang ketiga ini gak mengobati, tapi hanya menutupi dengan jubah hambanya. Dan akhirnya dia terus berjalan. Namun muncul kembali luka-luka baru, dan orang ini kembali merobek setiap jubah hambanya untuk menutupi luka-lukanya. Sampai satu titik orang ketiga ini penuh dengan luka. Jubah hambanya sudah habis dirobek sampai membuat orang ketiga ini menjadi kedinginan. Dan orang ketiga ini pun berhenti dan berkata, maaf, saya tidak dapat melanjuti perjalanan. Tidak cukup jubah hambaku lagi untuk menutupi lukaku. Bahkan aku pun menjadi kedinginan. Lalu pendua ini kembali ke Exo Hall, dan Tuhan berkata, jalan yang dilalui oleh ketiga orang itu adalah jalan yang sama, yaitu adalah jalan revival. Tiga orang itu melambangkan hamba-hambaku yang berusaha menutupi setiap luka mereka. Orang pertama adalah orang yang tidak mengakui luka mereka. Orang yang tidak pernah mencoba untuk menang dari setiap luka. Bahkan beberapa mereka tidak sadar bahwa mereka memiliki luka. Tetapi waktuku yang sangat singkat, kalian harus tetap berjalan, dan karena waktuku yang sangat singkat, kalian harus tetap berjalan di dalam ketetapanku. Dan dengan berat hati mereka yang memilih untuk tidak mau menang dari luka harus ditinggalkan seperti orang yang pertama ini. Dan orang yang kedua, mereka ingin sembuh dengan cara mereka sendiri. Mereka selalu meminta untuk dimaklumi dari setiap luka. Mereka tidak ingin disembuhkan dengan caranya yang mereka tidak setujui. Akhirnya mereka berjuang sendiri untuk sembuh dari setiap luka itu, namun dengan cara yang salah. Hingga akhirnya di jalan revival mereka menjadi orang yang putus asa untuk sembuh dan menyerah di tengah jalan. Sedangkan orang yang ketiga adalah orang yang memilih untuk setiap luka-luka itu disembunyikan. Yang memiliki luka dan mereka memilih untuk disembunyikan. Mereka sembunyikan luka itu lewat kesibukan pelayanan. Mereka menyembunyikan lewat yang namanya anak-anak di bawah mereka, ataupun lewat karunia atau dari otoritas yang dimiliki oleh orang ketiga ini. Sampai akhirnya itu mengeringkan jiwa mereka dan merobek habis jubah hamba mereka. Pada saat jalan revival yang mereka lalui, di satu titik mereka merasakan kedinginan rohani karena tersedot oleh kehausan jiwa mereka. Dan dengan berat hati Tuhan pun harus memisahkan mereka. Dari ketiga simulasi yang Tuhan berikan ini, biarkan setiap kita merefleks diri kita. Di antara ketiga ini, mana yang diri kita? Bukan kita memikirkan tentang orang lain atau kegagalan orang lain, tapi buku ini selalu Tuhan sampaikan untuk diri kita sendiri masing-masing. Lalu Tuhan berkata di dalam analogi ini, Tuhan melihat kepada setiap kita overcomer dan berkata, overcomer, di antara tiga orang itu, yang manakah kalian? Maukah di sisa 1,5 bulan ini aku menyembuhkan setiap bekas luka yang ada di dalam hidupmu? Tentu dengan cara yang tidak nyaman. Tentu dengan cara yang tidak sesuai dengan kemauanmu. Bahkan terkadang ketika aku mencabut luka itu akan menyakitkan dengan yang namanya didikan. Tetapi semua itu kulakukan karena dengan belas kasihan dan kasih karunia. Aku bertujuan untuk tidak lagi ada yang membawa bekas luka pada masa revival di tengah-tengah overcomer, di tengah-tengah setiap kita. Overcomer, biar kali ini jangan ada satu orang pun bersandar dengan kekuatannya sendiri. Bergandengan tanganlah dengan satu sama lain, meminta tolonglah dengan satu sama lain, dan bersandarlah di dalam kasih karunia dan kekuatanku saja. Begitu besar kasih Tuhan buat setiap kami overcomer, di mana Tuhan menunjukkan siapa diri kami. I think di antara tiga simulasi ini, saya adalah orangnya. Saya adalah orang yang pernah yang namanya menutupi diri saya dengan yang namanya luka. Saya gak mau diobati. Saya berpikir saya mampu untuk yang namanya menyembuhkan setiap luka itu by my own strength. Saya berpikir saya bisa menyembuhkannya sendiri. Saya berpikir saya sanggup. Tapi ternyata itu ujungnya itu membuat saya putus asa. Karena saya gak pernah sembuh. Karena saya gak pernah yang namanya pulih. Dan ujungnya saya penuh dengan yang namanya luka. So I hope dari video ini
Dari buku ini, dari analogi ini kita bisa belajar sungguh-sungguh betapa Tuhan itu gak pernah mau kita itu anak-anaknya tenggelam di dalam luka kita. Tapi yang Tuhan mau lakukan apa sih? Setiap kita anak-anaknya itu sembuh dari luka. Agar ketika kita berjalan di dalam jalan revival, udah gak ada lagi hal atau luka yang membuat kita berhenti. Karena ketika sudah ada di jalan revival, there's no turning back. There's no turning back. Jangan sampai karena luka yang ada di masa lalu, karena kebodohan, karena kebebalan, karena kesombongan, dan ujungnya itu membuat kita kehilangan rencana Tuhan dan ketetapan Tuhan, dan akhirnya kita ditinggalkan. So, biar hari ini dari ketika teman-teman menonton video ini atau membaca analogi ini, mari kita mengambil sebuah pertobatan untuk yang namanya kejujuran hati, datang ke kaki Tuhan dengan kejujuran dan berkata, Tuhan, aku mau disembuhkan. Aku mau berhenti dari setiap luka. Aku gak mau menutupi lukaku. Aku gak mau menyembuhkan dengan caraku. Aku gak mau menyembunyikan lukaku. Aku gak mau berlarut-larut kalah dalam lukaku. Tapi aku mau menang. Biarkan itu menjadi kerinduan kita. Dan biarkan di bulan Oktober ini kita sembuh. Dan biarkan di bulan ini kita menjadi benar-benar pasukan EXO, pasukan overcomer yang menyelesaikan sampai di garis akhir. Karena setiap kita tidak ditentukan untuk gagal, tapi biarkan setiap kita menyelesaikan panggilan kita, berkenan dan selalu ada di dalam relung hati Tuhan. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless you teman-teman.